Mas Anter ini adalah salah satu guru seni di Jogja ya Mas ya? Itu tempatnya di mana Mas? Eh, saya sebenarnya aktivitas saya itu sebagai koreografer. Oh iya. Jadi sehari-hari kami berlatih membuat karya gitu, tapi saya juga melatih dan mengajar di SMKI. Oh iya. Saya siap. membantu mengajar di SMKI, kemudian juga hampir setiap harinya kami berproses berlatih untuk menyiapkan atau membuat karya-karya tari begitu. Oh ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Mas Anter. Nah, Mas Anter, ini mungkin ada kata-kata untuk memotivasi dari wali-wali murid ataupun para penari-penari yang ada di sini biar lebih semangat lagi, biar tariannya lebih bagus lagi. Itu seperti apa Mas Anter? Ya begini, sebenarnya pengalaman adik-adik ini seperti halnya saya ya. Saya dulu waktu kecil itu seneng seni, itu awalnya pedalangan dan seni rupa. Saya awalnya tidak menyukai tari karena saya berpikir bahwa tari itu hanya untuk perempuan gitu. Kebetulan saya diminta untuk ikut sanggar di kampung gitu. Saya nggak mau karena yang ikut sanggar cewek semua gitu. Nah saya takut gini. Oh ya, takut gini. Jadi tapi kalau saya malah seneng Mas sama cewek-cewek. enggak Mas. Tapi akhirnya oke, saya mau tapi harus ada teman cowok gitu. Iya. Dan akhirnya ada satu cowok yang ikut latihan dan akhirnya saya ikut sanggar. Waktu itu saya usianya sekitar kalau enggak 8 tahun 10 tahun gitu. Dan saya pertama kali itu belajar tari klasik, jadi sangat sulit ya. Belajar tari klasik Surakarta, kemudian saya juga awalnya belajar tari putri, walaupun saya tidak pernah pentas tari putri, tapi belajar tari putri. Umur berapa itu Mas? Sekitar 10 tahun. Oh 10 tahun Bapak Ibu, masih kecil itu. Ya, tapi akhirnya dalam perjalanan kami itu tari itu menjadi satu pilihan hidup saya gitu. Oh iya. Sampai sekarang saya hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Saya berkarya dan ternyata dulu itu banyak yang pesimis dengan tari gitu kan. Kenapa Mas pesimis itu? Karena kan kalau orang belajar tari, sekolah tari, kuliah di tari, kemudian pertanyaannya lalu neng tari sesuk arep ngopo gitu kan. Oh iya. Tapi ternyata sampai saat ini saya merasakan sendiri dan mungkin Mas Dika juga merasakan bahwa di tari ini ternyata punya manfaat yang banyak, tidak hanya sebagai profesi tetapi juga itu bisa untuk menjalin rasa cinta kita terhadap budaya peninggalan para luhur kita. Oh Gitu. iya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Anter. Sama tadi begini, ini tadi kan ini banyak yang saya dengar tari-tariannya kan ciptaan Pak Untung ya. Iya Mas. Kebetulan Pak Untung itu tanggal 11 November kemarin meninggal. Artinya beliau telah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, karya-karya yang memberi manfaat untuk banyak orang itu. Dan bisa kita lihat hari ini, kita bisa mempelajari, kita bisa belajar bersama dari karya peninggalan beliau. Artinya kita semua harus setidaknya kita bisa nguri-uri, kita bisa menghargai karya orang lain, apa yang nantinya sudah menjadi ketentuan, misalnya ini tarian misalnya tarian baris atau tarian apa gitu ya. Oh nanti misalnya ini tarian ini karena ada yang menciptakan sehingga nanti kostumnya seperti ini, kemudian tarian seperti inilah itu untuk menghargai karya beliau itu ya kita ikuti dengan baik gitu loh. Nanti kalau misalnya kita pengen kayak Mas Dika atau Mbak Siti punya Sanggar ide tari. gitu ya, kan punya ide membuat karya baru lah, nanti kita bisa dengan kita bantu ya Mas ya. Kita
bisa dengan kostum yang iya. ya inovasi lah. Perlu saya sampaikan bahwa memang anak-anak itu kan memang haknya sekarang bersenang-senang. Jadi memang biarkan mereka senang dulu, kita nanti kalau ini nanti menjadi profesi atau mungkin sekedar untuk hobi itu enggak masalah bagi saya, tetapi setidaknya kita berupaya untuk ini loh, seni budaya kita yang adiluhung, yang memang layak untuk kita lestarikan, supaya ya anak-anak kita mengenal jati diri kita, kira-kira gitu. Tapi ya biarkan mereka mengenal dulu ya, dan belajar dulu. Ya. Kira-kira gitu. Nanti seperti saya, nah sekarang itu sudah menjadi pilihan, itu nanti lah. Gitu. Oh iya Mas. Nah jadi Bapak Ibu, seperti putra putri panjenengan itu sekarang panjenengan sekolahkan, dileskan di sanggar tari ini, itu nanti akan menjadikan apa itu motivasi di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Besok ketika besar itu mau jadi apa, ataukah jadi penari, ataukah jadi yang lain, itu nanti adalah pilihan mereka sendiri, gitu ya Mas ya. Betul, dan saya sebagai orang seni ya berterima kasih Bapak Ibu semuanya antusias mensupport para anak-anak cucu ataupun cucu-cucunya untuk mengikuti sanggar dan mengenalkan seni budaya kita. Jangan putus, ini sesuatu yang baik karena seni budaya itu adalah benteng utama persatuan dan merupakan jati diri bangsa kita.